Nggak mungkin kita bikin produk tanpa mengetahui apa itu keinginan pelanggan. Karena kalau kita membuat produk tidak sesuai keinginan pelanggan, pasti nggak laku. Desainer itu merancang saja tanpa mengetahui proses. Makanya dia perlu masukan dari tim R&D. Kalau dia bikin bentuk seperti ini bisa nggak sih? Misalkan mau bikin barang nih, harga sekian, material sekian, proses sekian, itu baru estimasi, belum aktual yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Aprina, STMT. Saya dosen tetap di program studi Teknik Industri S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang dengan nomor NIDN 0411047906. Saya masuk ke dalam rumpun ilmu rekayasa industri dengan mengampu mata kuliah perencanaan dan perancangan produk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah perencanaan dan perancangan produk dalam video pembelajaran. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKT TPT pada aspek pengajaran. Mata kuliah perencanaan dan perancangan produk sebagai salah satu mata kuliah yang mendasari dan membantu mahasiswa dalam upaya merencanakan dan perancangan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang diuraikan dan identifikasi kebutuhan konsumen sesuai dengan teknik yang didapat dan digunakan dalam menentukan, mengukur kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut, di mana dalam prosesnya dibantu dengan beberapa metode seperti quality function deployment dengan house of quality, design for manufaktur, pembuatan jadwal rencana kerja, pembuatan prototipe, juga tahapan-tahapan proses perencanaan produk. Referensi yang digunakan adalah dari buku AKWY Quality Function Deployment tahun 1990, kemudian Agus D merancang produk tahun 2012, kemudian Agustinus PI tahun 2017, rancangan dan pengembangan produk manufaktur. Kemudian ditambah dengan buku dari Kart, T. Ulrich, dan Eppinger tahun 2001 dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Produk. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah perencanaan dan perancangan produk adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat dan merancang produk dengan menggunakan sistem desain for manufaktur, kemudian menyederhanakan proses dalam upaya pengembangan produk dan membuat prototipe yang terukur dan juga optimal. Mata kuliah perencanaan dan perancangan produk ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 SKS adalah praktikum dengan 7 kali pertemuan. Proses tatap muka dilakukan di dalam kelas oleh dosen, kemudian pelaksanaan praktikum dibantu oleh asisten laboratorium dengan pengawasan dosen pengampu dan dilakukan di dalam ruang laboratorium teknik industri. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dengan beberapa ketentuan antara lain tugas kelompok atau individu, secara langsung atau pada tugas terstruktur di LMS Universitas Pamulang. Yang kedua, adanya presentasi dari tugas-tugas tersebut, kemudian ujian tengah semester, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Bobot penilaian yang didapat oleh mahasiswa antara lain yang pertama dari UTS itu adalah 30%, UAS 40%, tugas terstruktur 20%, absen 10%. Khusus untuk absensi ini, apabila jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 75%, secara otomatis mahasiswa akan mendapatkan nilai D. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian mari kita lihat proses pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah perencanaan dan perancangan produk, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tahapan-tahapan dalam proses pengembangan produk. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai organisasi atau struktur-struktur yang ada di dalam proses pengembangan produk, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan, urutan proses yang harus dilalui dalam proses perancangan produk. Minggu lalu saya sudah sampaikan agar teman-teman semua bisa membuka modul atau membaca dulu supaya nanti minimal sudah ada gambaran terkait dengan apa saja tahapan-tahapan dari perancangan produk tersebut, gitu ya. Sebelum saya mulai, seperti biasa ya, saya kan suka bertanya ya. Jadi saya ingin bertanya dulu, ada berapa tahapan dalam perancangan produk? Mungkin ada yang sudah tahu? Ya, silakan Trio. Jadi dalam tahap perancangan produk itu ada 6 tahap. Pertama itu ada pengembangan produk, terus rencana jual, yang tahap kedua itu ada pengembangan desain, tahap ketiga itu ada konstruksi produk juga proses, terus Mungkin ada yang bisa bantu, Trio? izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Untuk yang tahapan keempat yaitu uji validasi gambar teknik, yang kelima produksi massal, dan yang tahap keenam itu monitoring produk yang sudah dijual Pak. Oke, baik, tepat ya apa yang disampaikan dengan Trio dan Mas Aldi ya. Jadi memang ada 6 tahapan dalam proses pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk tadi saya sampaikan ada 6 tahap. Kita lebih asik ngomongnya design review ya daripada tahapan. Kalau design review itu terlihat seperti atau terdengar seperti akademis gitu ya. Jadi ada design review 1, konsep produk, kemudian design review 2, perencanaan desain, design review 3, perencanaan konstruksi, design review 4, verifikasi tadi terhadap desain gitu ya. Kemudian 5 ada mass production, produksi massal. Kemudian yang keenam validasi produksi massal atau monitoring dari barang-barang atau finished good yang sudah dijual. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan dari perencanaan produk tahap 1 atau design review 1 ini penentuan konsep. Jadi penentuan konsep itu adalah kita mau buat apa sih? Ya, misalkan perusahaan mobil ingin membuat mobil, sudah pasti mobil gitu ya. Tapi konsepnya mobil apa? Seperti sekarang kan sudah banyak ada yang namanya electric vehicle atau EV atau EV. Apa itu? Mobil listrik. Jadi misalkan konsepnya membuat mobil listrik seperti itu. Jadi aktivitasnya adalah keputusan untuk konsep produknya apa, kemudian produk yang mau dibuat apa gitu. Masukannya apa sih dalam proses tahap 1 ini? Yang jelas analisa pasar, ya. Kemudian pemahaman biaya produk, permintaan pelanggan, dan pemahaman kondisi yang dibutuhkan atau komplain customer. Ya. Kenapa analisa pasar? Karena kita harus tahu dulu pelanggan kita maunya seperti apa sih. Ya. Nggak mungkin kita bikin produk tanpa mengetahui apa itu keinginan pelanggan. Karena kalau kita membuat produk tidak sesuai keinginan pelanggan, pasti nggak laku. Orang nggak mungkin beli ya. Buat apa orang kita nggak butuh gitu ya. Kemudian keluarannya apa? Konsep rancangan produk, sasaran pasar, rencana jual, estimasi harga jual, ya. Kemudian master plan. Jadi gambaran dari semua yang mau dibuat, waktunya kapan. Seperti itu. Yang kedua adalah tahap design review 2. Setelah marketing memutuskan bahwa akan membuat apa, konsepnya seperti apa, baru tim desainer itu merancang masukan-masukan dari tim marketing. Konsumen seperti apa sih maunya gitu. Jadi mereka membuat rancangan desain terhadap produk yang mau dibuat. Dia mau makan atau dia mau buat mobil apa sih? Seperti itu ya. Aktivitasnya persetujuan desain, konsep produk, sampel, dan mock up.
Nah, di sini juga bukan cuma tim desain yang bermain, tapi tim R&D juga ikut nih. Karena tidak mungkin tim R&D atau desain itu kerja sendiri. Seperti itu. Paham? Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Untuk tahap 2. Iya, Mas. Pada tahap 2, dalam model ini departemen R&D itu kan sedikit ikut bekerja sama dengan tim desainer ya. Padahal tim R&D ini juga tim desainer. Mohon penjelasannya. Oke, baik sekali. Kenapa tim R&D ikut ke tim desainer gitu ya? Karena gini, tim desainer itu merancang saja tanpa mengetahui proses. Makanya dia perlu masukan dari tim R&D. Kalau dia bikin bentuk seperti ini bisa nggak sih? Dengan material seperti ini bisa nggak? Harus ada kompromi juga. Nggak harus semua, karena gini, tidak semua full desain itu kita bisa buat. Jadi perlu ada masukan-masukan dari tim R&D. Seperti itu. Cukup, Mas? Oke. Kita lanjut ke 3. Nah, di 3 ini kita perancangan konstruksi. Ya. Perancangan konstruksi di sini ada banyak hal-hal yang perlu dibuat gitu ya. Oke. Sebelum saya maju, ada pertanyaan. Luaran dari tahap 3 itu apa saja? Mungkin ada yang bisa tahu? Oke, Mbak Nadia silakan. Mungkin luaran tahap 3 itu ada gambar teknik sama spesifikasi part. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Baik. R&D itu seperti disampaikan tadi Mbak Nadia, betul ya? Kita ada luarannya itu adalah gambar teknik, spesifikasi part ya, dan lain sebagainya. Karena di sini kita merancang semua bentuknya, gambarnya seperti apa. Bukan cuma gambar part, gambar finish good, tapi alat bantu, tools dan lain sebagainya dirancang di sini. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke desain review 4. Nah, desain review 4 itu adalah proses verifikasi desain. Kenapa sih verifikasi desain? Apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita buat gambar tekniknya, apa yang sudah kita buat estimasi prosesnya, menggunakan mesin apa dan lain sebagainya, materialnya apa, diverifikasi di sini. Ya, artinya apa? Di sini dilakukan trial and error, tes. Gambarnya betul enggak? Materialnya bisa diproses enggak? Prosesnya oke apa enggak? Ini verifikasi. Keluarannya apa? Keluarannya adalah barang jadinya. Partnya yang tadinya cuma gambar, prototype, sekarang gambar yang barang yang betul-betul utuh gitu loh, hasil prosesnya. Juga dari finish good-nya, barang yang sudah jadi, part-part itu di setting sehingga jadi jadi barang ya. Jadi kalau misalkan ini laptop, covernya, touch-nya dari keyboardnya itu dipasang semua, oke atau tidak, ukuran oke atau tidak. Di DR4 seperti itu. Kemudian di DR5 adalah kestabilan produksi. Oke, kestabilan produksi ini dalam artian setelah kita melakukan tes, oke, selesai tidak ada masalah, baru diizinkan untuk mass production atau produksi massal untuk dijual ke konsumen. Seperti itu. Ya. Apa saja? Nah, yang di sini yang bermain adalah produksi. Kalau tadi sebelumnya R&D, sekarang sudah tanggung jawabnya produksi. Karena tesnya juga di DR4 tadi itu juga hasil dari kerjasama antara R&D dengan pihak produksi. Kalau sekarang sudah full dari produksi. R&D itu hanya proses pendampingan saja. Kalau memang ditemukan adanya masalah. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam desain review 5 ini juga kita menentukan atau membakukan yang namanya harga jual. Oke, harga jual ini sudah fix seperti itu. Harga jual ini sudah fix. Oke, sebetulnya ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Tadi di DR3 sudah dijelaskan juga tentang faktor bebas, tapi di DR5 dijelaskan lagi tentang faktor bebas ini itu gimana ya Pak? Masih ada Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus gitu ya. Kenapa
di DR3 kita ngitung factory cost, kemudian di DR5 juga kita hitung lagi. Oke. Kalau di DR3 itu estimasi. Baru tahapan estimasi. Oke, misalkan mau bikin barang nih. Oh, harga sekian, material sekian, proses sekian, itu baru estimasi. Belum aktual yang terjadi. Bisa sesuai, pas, bisa di bawah, bagus, bisa di atas, jelek. Nah, validasinya di mana? Di DR4 tadi. Oh, dicek semua oke atau tidak. Nanti validasinya di DR5 gitu loh. Jadi DR5 ini adalah validasi. Oh, ternyata prosesnya oke, materialnya beratnya oke, proses assemblingnya sama, semua sesuai, harganya sesuai dengan yang estimasi. Atau di bawah atau di atas. Kalau di bawah bagus, karena di bawah lah rendah gitu ya. Di atas itu yang nanti harus perlu perbaikan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke DR6, ini terakhir gitu ya, terakhir. Jadi setelah proses produksi massal, barang di launching, konsumen membeli. Nah, pada saat konsumen membeli itu, kita juga harus melakukan yang namanya monitoring terhadap barang yang kita jual. Tidak serta-merta barang yang dijual itu langsung dibiarin aja, udah biarin aja, gak usah dimonitoring. Tidak, karena apa? Kita perlu tahu juga gitu loh, barang yang jual kita tuh bagaimana sih, seperti itu, bagus enggak, jelek enggak gitu ya. Jadi harus tetap dimonitoring. Setiap barang yang kita jual kita monitoring, nggak mungkin kan nggak kita monitoring gitu ya. Maksudnya gini, nyampe ke tangan konsumen waktunya pas tidak, sesuai enggak gitu. Oke, ada yang mau tanya silakan. Untuk yang tahap ke-6 ini nggak ada. Oke, kalau tidak ada, demikian untuk materi dari pertemuan ketiga, tahapan-tahapan dalam perencanaan produk gitu ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ngasih tugas dulu ke kalian, ya, supaya saya juga paham, mengerti apa yang saya sampaikan ini kalian paham atau tidak. Ya, nanti kita evaluasi minggu depan. Tugasnya adalah coba buat simulasi, anggap saja kalian ini owner, anggap saja kalian ini pemilik perusahaan, ya. Terserah mau membuat produk apa, tidak jadi masalah, tapi tolong buatkan, jabarkan sesuai dengan tahapan-tahapan dari proses perancangan produk ini. DR1-nya apa, DR2-nya apa, DR3-nya apa, DR4-nya apa, DR5-nya bagaimana, DR6-nya bagaimana, ya. Dan yang paling penting, saya mau teman-teman semua coba membuat tadi jadwal rencana kerjanya, ya, karena itu salah satu poin penting dalam proses bagaimana perencanaan produk itu waktunya bisa sesuai. Kalau kelamaan nanti konsumen nungguin, atau kalau kelamaan nanti kompetitor kita bisa lebih dulu untuk launching produk, seperti itu. Oke ya, minggu depan dikumpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, materinya saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti, bisa paham. Kalau tidak bisa mengerti, kalian bisa diskusi dengan saya. Di grup juga bisa, ya, atau di manapun. Kalau kalian ketemu di kampus, kita harus, atau saya siap untuk berdiskusi, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKT TPT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam
kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dan mendukung penuh kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.